panitia atau pengawas itu tidak netral. Itu apa benar, Pak? Bahwa syarat untuk bisa memperoleh kartu suara adalah kartu undangan wajib dibawa. Gitu. Kita tidak bisa membatasi orang itu berbicara dengan siapa tidak bisa dibatasi. Meskipun situasinya lagi pilkades gitu loh. Ini kan berarti kurang 1 minggu, Pak. Yakin sukses, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam suara Malwapati. Ya, assalamualaikum Pak Asmuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah akhirnya ini sebenarnya jujur mawon dari Karangaton sudah lama sekali Pak untuk mengajak Pak Asmuni di podcast Suara Malwapati ini. Ya, karena kami tahu Pak Asmuni ini di Banyumeneng posisinya sangat penting menurut kami. Selain Pak Asmuni ini selain menjadi penasihat Karang Taruna, ya, Pak Asmuni juga ketua PPD, kemudian juga ikut itu Pak jadi pengurus Dewan Adat, pengurus harian Pak Pengurus inti malah. Pengurus inti, ya ini. Kemudian juga pengurus di NU Ranting Banyumeneng. Jadi sebenarnya dari kemarin kami ingin mengajak ngobrol beliau kaitan banyak hal ya, cuman karena waktu beliau yang sangat sibuk akhirnya baru terjadi kali ini. Dan untuk khusus kali ini kami akan berbincang-bincang, beliau akan bahas khusus Pak tentang pilkades. Pak Asmuni karena ketua BPD ya, jadi otomatis sebagai pengawas di kepanitiaan ya. Pengawas. Nah, ini kan berarti kurang 1 minggu, Pak. Yakin sukses, Pak? Yakin sukses. Kenapa, Pak? Kok saya yakin? Tinggal 1 minggu, Pak. Ya, karena kalau meskipun saya saat ini posisinya di pengawas, tetapi punya pengalaman sejarah periode tahun yang lalu pernah menjadi ketua panitia. Periode tahun 2016. 2016. Ya. Artinya di situ ada pengalaman-pengalaman sekaligus juga pemahaman karakteristik masyarakat Desa Banyumeneng yang menurut saya tetap menjaga kondusivitas, kerukunan, beda pendapat. Tidak sebagaimana dengan di desa yang mungkin eskalasi tensinya meningkat. Mungkin sama dengan Bayu menangnya. Ya. Banyu sing menang. Wah. Gitu. Jadi itu memang melihat dari pengalaman yang sudah ada gitu Pak. Berarti kalau itu kan Pak Asmuni kan sebagai pengawas ya. Jadi mungkin kalau saya lihat itu cenderung yang memantau, yang melihat kan seperti itu Pak ya. Jadi karena yang yang sebagai panitia di lapangan itu ada panitia sendiri. Yang di sini diketahui Pak Hafid ya. Nah, kalau Bapak melihat dari yang sudah berjalan sampai saat ini, berjalan lancar Pak? Dari proses awal sampai menjelang pencoblosan ini? Lancar. Karena sejak PPD mendapat amanat undang-undang untuk membentuk panitia pilkades, memang dari pihak kecamatan selalu mengikut sertakan setiap pembahasan perundang-undangan, baik itu masalah ketahapan maupun pada regulasi-regulasi yang perlu kita tafsirkan bersama. Jadi di tingkat kecamatan itu meskipun nanti pelaksananya ada di panitia, tetapi BPD punya tanggung jawab untuk berhasil atau sukses tidaknya. Sehingga semua regulasi juga BPD juga harus memahami selaku pengawas. Terus kemudian panitia selaku pelaksana teknis juga harus memahami. Sehingga di sini kita selaku pengawas tidak bisa hanya sekedar mengawasi, tapi harus paham betul dengan teknis-teknis di lapangan. Panitia sudah berjalan, yang calon-calonnya juga kooperatif Pak ya, mengikuti seluruh proses Pak ya. Lah, ini ada satu persoalan yang berbeda di tahun-tahun sebelumnya. Di mana pada tahun-tahun sebelumnya memang secara regulasi itu dulu juga tidak ada regulasi yang mengatur tentang pembiayaan untuk calon.
Tapi dulu kelihatannya memang tidak begitu rawan lah, atau pemahaman masyarakat tanah itu mungkin belum begitu paham, sehingga biaya kompong itu hal yang wajar. Tapi di Kementerian tahun ini undang-undang itu jelas yang menyatakan bahwa calon tidak diperkenankan untuk ditarik biaya. Artinya dengan biaya yang gratis ini maka memberikan peluang bagi siapapun untuk ikut berkontestasi bersama. Nah, sehingga di Desa Bayumeneng itu termasuk yang paling banyak karena 5 calon. 5 calon. Ya, 5 calon. Kalau menurut Pak Asmuni ini satu tanda yang baik atau malah sebaliknya, Pak? Kalau ketika melihat calonnya banyak sendiri nih, yang lain kan mungkin hanya 2 atau ya paling mentok 3 kan gitu, Pak ya. Kalau dari kacamata atau perspektif demokrasi ya lebih bagus begini, karena siapapun punya peluang untuk ikut berkontestasi, punya peluang untuk ikut memajukan desa. Gitu. Kalau dikasih biaya itu kemungkinan hanya orang-orang yang punya modal besar yang akan ikut kontestasi. Sementara orang yang punya potensi baik atau punya niatan bagus untuk membangun desa tapi kemudian terhalang oleh modal kan tidak jadi. Nah, ini plus minusnya di situ. Jadi kalau kacamata demokratis ya lebih bagus yang seperti ada ruang bagi siapapun untuk ikut berkontestasi. Berarti memang calon lurah tidak dibebankan untuk pembiayaan. Ya. Nah, cuman ini saya pernah dengar ini, Pak, mungkin Bapak bisa mengkonfirmasi ya. Apa namanya, untuk dana sendiri yang dari Demak ya? Ya, kabupaten. Kabupaten itu cuma 13 juta, Pak. Betul, Betul, ya? Desa Bayumeneng 13 juta. Nah, ketika tidak didukung dengan misal tadi pembiayaan dari para calon pihak ketiga. Nah, ini apakah cukup, Pak? Terus gimana ini? Selama ini berjalannya gimana? Saya bayangkan 13 juta untuk beberapa waktu ya, kemudian untuk kebutuhan mulai dari awal ya sampai yang ini menjelang pencoblosan, apakah cukup, Pak? Karena cuma 13 juta. Ya itulah yang menjadi persoalan awal-awal ketika panitia terbentuk untuk memulai tahapan-tahapan. Itu yang menjadi persoalannya adalah pembiayaan. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2015 itu dicatatkan bahwa pemilihan kepala desa itu dibebankan pada APBD, pada APBD kabupaten. Manakala APBD tidak mencukupi maka bisa diambilkan dari APBD. Manakala dari APBD tidak bisa mencukupi maka diberikan ruang di ayat berikutnya itu bisa dari pihak ketiga yang bersifat sukarela. Persoalannya adalah bagi desa-desa yang punya PAD besar atau tinggi, maka tidak jadi persoalan. Nah, tapi bagi desa-desa kayak Desa Bayumeneng yang tidak punya PAD, 13 juta jelas amat tidak mungkin. Mengerap yang kita buat ada 130 juta, angka yang amat jauh. Itu loh. Sehingga kami di pengawas sering juga minta arahan dari pihak kabupaten, dari pihak kecamatan, termasuk kami sudah lakukan beraudiensi dengan DPRD kabupaten. Yang di situ tetap pengoptimalan PADes itu harus diutamakan, sehingga dengan situ ada agak sedikit keterlambatan tahapan karena kita masih berkutat tentang anggaran dan itu tidak dialami di Desa Bayumeneng. Sempat mengganggu juga, Pak. Sempat ada sebagian itu anggota yang ingin mundur karena tidak bisa berbuat apa-apa dengan tidak jelasnya anggaran ini. Kalau di desa lain itu sudah pada mundur gitu loh. Tapi kemudian kami Besta Pemdes mencoba untuk terus berupaya, karena setelah kita audiensi dengan kabupaten tetap bersikuku pada peraturan. Sehingga cerita, ya kita hanya upaya-upaya bagaimana kabupaten lewat DPRD ada dana tambahan lah. Nah itu kelihatannya ada sinyal sudah mendekati 1 bulan pelaksanaan. Tapi awal-awal itu sempat kacau juga. Kami akhirnya di Desa Bayumeneng itu satu-satunya desa yang tidak
mengambil anggaran dari pihak ketiga. Karena setelah kami Oke. konsultasi dengan beberapa dewan, memang itu agak riskan ketika nanti setelah pelaksanaan pilkada selesai, takutnya ada gugatan-gugatan yang Ya, betul. memakai pasal itu. Sehingga kami tidak mau Ya. ya kita menekan kepada pemerintah desa, bahasa orang Jawanya 6 tahun manis ya. Kalau kemudian dana desa untuk tersedot ke ini menjadi pahit, ya itulah hal yang lumrah. Oke. Ternyata direspon, diketok sampai pada 115 juta. Tambah 13 juta tadi. Atau Udah itu gabung. udah gabung. Udah gabung. Tapi yang terakhir ini di awal Oktober sudah ada sinyal bahwa kabupaten menyetujui 10.000 per DPT. Kalau DPT Desa Banyumeneng itu 6.078, artinya ada 60 juta. Tetapi yang 13 ngingklut. Jadi nanti penerimaan bersihnya ya 60 lebih berapa itu dikurangi 13 juta. Sehingga ya alhamdulillah ada sedikit harapan lah Betul. untuk melaksanakan Dan ini tahapan. akhirnya udah benar-benar cair dan bisa berjalan. Ini proses pencairan. Masih proses pencairan. Luar biasa ini ya. Di panitia kalau kita lihat memang akhirnya benar-benar harus all out ya Pak ya, untuk mensiasati problem tadi, karena itu hal yang cukup vital Pak ya dalam proses ini, seperti itu. Dan ini sampai berjalan ke tahapan ini berarti sudah masuk kampanye terbuka Pak ya, tahapannya ya? Sudah kampanye terbuka. Nah ini saya lihat di kampanye terbuka ini mungkin strategi paslon Pak yang kami melihat itu untuk memperkenalkan visi misi ataupun program kerja dari yang akan mereka tawarkan ke warga. Ini kok saya melihat masih belum benar mengena belum bisa dipahami nah, di masyarakat. Ini menurut panjenengan gimana Pak? Apakah berarti masa-masa kampanye ini jadi kurang efektif atau kurang berhasil bahkan? Gini, memang ada karakteristik yang berbeda ya, jenis-jenis pemilihan umum. Kalau pilpres, kemudian pilwan, pilgub itu berbeda banget dengan yang namanya pilkades. Di pilkades itu visi misi itu tidak begitu diperhatikan oleh masyarakat awam, karena memang juga dipengaruhi oleh taraf pendidikan masyarakat itu sendiri. Artinya karakteristik di pilkades itu lebih kepada sosiologis, kultur masyarakat yang berkembang di masyarakat tersebut, sehingga tidak penting karena memang masyarakat pedesaan yang dia tidak butuh itu, dia hanya butuh pada sosok-sosok yang mungkin bisa komunikatif, bisa dia kenal dalam dan lain sebagainya. Ya tapi kan itu Pak ya, ketika mereka jadi itu kan setidaknya para calon ataupun nanti kepala desa yang ketika jadi kan harus arahnya kemana, program kerja desa, arah itu misalnya harus jelas. Ada itu dituangkan dalam regulasi, karena dalam aturan kampanye itu H-3 sebelum pelaksanaan kampanye wajib hukumnya calon untuk menyerahkan RPJMDes sebagai kerangka haluan negara dia nanti. RPJMDes itu itu semacam miniatur proposal bagaimana ketika dia itu jadi kepala desa mau dibawa perencanaan untuk 5-6 tahun ke depan harus sudah buat sehingga ini harusnya menjadi landasan bagi masyarakat untuk ngawal nantinya. Makanya bagi paslon ini harusnya dianggap penting, karena gambaran desa mau dibawa kemana itu bisa dilihat dari miniatur proposal RPJMDes itu. Ini mungkin setuju Pak. Jadi mungkin secara umum sosiologis warga Banyumeneng mungkin hal yang terkait tadi proposal ataupun program kerja atau planning kepala desa telah jadi itu seperti apa mungkin tidak begitu dipersoalkan ya untuk terkait mereka nanti akan memilih siapa gitu.
Tapi saya kira ketika itu bisa disampaikan, menambah keyakinan warga untuk memilih calon itu kan Pak? Ya memang secara teori harus begitu. Ya, Termasuk ada ruang dari panitia itu memberikan waktu tatkala pengambilan nomor urut. Di situ setelah pengambilan nomor urut kan ada penyampaian visi misi sekilas itu. Ya, Nah, kemudian penyampaian visi misi sekilas pada saat pengambilan nomor urut itu kemudian dipertajam di masa kampanye yang secara regulasi itu jatuh di tanggal 8 sampai 10 Oktober. Lah, persoalannya kembali pada calon itu sendiri, artinya bagaimana dia mensosialisasikan program-program yang sudah dia tulis untuk 6 tahun ke depan itu, termasuk dari tim suksesnya di dalam menerjemah visi misi itu yang kemudian bisa dijual ke masyarakat. Nah itu Pak, jadi memang kemarin kami dari Karang Taruna sempat mencoba membantu para calon ya, menawarkan para calon untuk menyampaikan program mereka, visi misi mereka lewat dialog seperti ini Pak sebenarnya. Nah, cuman dan itu sudah jauh-jauh hari Pak kami layangkan permohonan itu, ajakan untuk dialog seperti ini, dialog santai. Nah, cuman itu ya kami bisa pahami lah para calon menjelang coblosan ini itu mereka pada sibuk Pak. Jadi kemarin ada beberapa yang sudah janjian namun karena sekesibukan akhirnya dialog itu jadi belum bisa kami laksanakan seperti itu. Padahal ketika itu bisa terlaksana, saya yakin warga jadi akan tahu, oh ternyata Pak Lurah ini nanti kalau jadi akan ada program seperti ini, akan ada gebrakan seperti ini. Menjadi media yang bagus. Betul. Bisa. Apalagi sekarang ini kan ya saya kira semuanya tahu lah ya, hampir semua warga itu setiap hari melihatnya HP gitu ya. Jadi ketika itu dimaksimalkan ya harapan kami apa yang jadi visi misi program kerja itu bisa tersampaikan ke warga gitu Pak. Mungkin begini Mas, jadi dengan tawaran dan niat baik dari Karang Taruna untuk mencoba memberikan media bagi calon untuk bisa menyampaikan visi misinya, itu mungkin belum begitu bisa ditangkap secara utuh, karena mungkin masing-masing calon itu masih terbawa pada pola lama di dalam proses pilkades. Artinya pola-pola penyampaian visi misi atau pendekatan approach kepada masyarakat itu lebih kepada face to face biasanya, face to face ke keluarga, sehingga pola-pola lama ini kan tingkat desa lebih memungkinkan face to face gitu ya. Mungkin itu mungkin beda, mungkin 10 tahun yang akan datang dengan tingkat milenialnya yang sudah mayoritas, mungkin kebutuhan itu menjadi penting. Mungkin itu. Betul Pak. Ya itu ya kami harap nanti mungkin siapa tahu ya, mungkin akan 1 atau 2 hari ini akan muncul inisiatif ataupun kreativitas para calon atau tim sukses lah dalam menyampaikan program kerja ataupun visi misi itu Pak ya. Nah kemudian ini Pak, ya kita tahu ya yang namanya panitia itu kan harus netral, termasuk juga pengawas. Nah, cuman memang sedangkan setiap panitia ataupun pengawas kan juga punya hak memilih kan, Nah ini kemarin ya saya tidak tahu sumbernya, mungkin ya kurang jelas Pak ya, tapi ada seliweran yang mengatakan kalau panitia atau pengawas itu tidak netral. Itu apa benar Pak? Yang pasti itu salah Pak. Tapi kalau ada pandangan seperti itu ketika dilihat secara sekilas memang bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Tapi makanya di dalam situasi seperti ini perlu kedewasaan di dalam memahami dan mencermati setiap apa yang dia lihat, termasuk kalau memang ada wacana atau ada narasi yang mengarah kepada bahwa pengawas tidak netral, mungkin dilatar belakangi karena tampilan fisik. Maksudnya tampilan fisik begini, kita harus clear ya, ini perlu saya jelaskan dalam forum ini. Betul Pak. Bahwa sebelum ditetapkannya menjadi calon atau menjadi calon kepala desa,
bahwa posisi pengawas itu adalah BPD. Sementara di Desa Bayu Meneng sendiri itu incumbent nyalon. Betul. Artinya ketika incumbent belum ditetapkan menjadi calon kepala desa, dia posisinya masih kepala desa. Dia harus berkomunikasi, dia harus menjalin sinergitas dengan BPD. Jadi titik-titik bahwa sinyal sudah adanya pilkada di desa ini, sementara ada komunikasi yang dibangun oleh BPD dengan pemerintah desa, itu tidak dimaknai pada konteks dia berbicara apa. Tapi kebersamaan ini yang kemudian dimunculkan seolah-olah ada kedekatan. Itu satu. Yang kedua, kami di pengawas memang terus terang tidak pada satu. Kami juga sering jagung di pasangan di calon yang lain. Dengan maksud sederhana menurut saya, bahwa kami juga harus tahu dinamika yang ada di masing-masing calon di dalam rangka apa? Meredam. Tatkala di tim suksesnya dengar berita-berita yang digoreng, suhunya naik, tingkat emosional naik. Ketika saya hadir di situ, minimal ada titik netralitas yang ada di situ. Tidak khawatir Pak nanti kalau ada yang lihat, oh ini kok malah makanya panitia atau mungkin pengawas kok malah ada di paslon ini gitu. Inilah kedewasaan kita berpikir. Kita tidak bisa terjebak kepada orang berbicara orang per orang. Gitu. Kita tidak bisa. Kita tidak bisa membatasi orang itu berbicara dengan siapa tidak bisa dibatasi. Meskipun situasinya lagi pilkades gitu loh. Makanya butuh kedewasaan di dalam mencermati dan menganalisa. Tidak boleh langsung saklek. Iya, karena itu akan memicu nanti sentimen-sentimen di tingkat masyarakat. Ada kebukuan berkomunikasi. Padahal kan tidak seperti itu. Kita semua itu teman misalkan ya antara calon 1, 2, 3, 4, 5 itu semuanya ada orang yang berinteraksi tiap hari gitu loh. Apakah kemudian interaksi itu tersekat gara-gara pilkades gitu loh. Maka kami di pengawas bisa dipertanggungjawabkan ketika kami dianggap tidak netral. Tapi kalau hanya pandangan-pandangan mata sesaat, itu pandangan mata sesaat. Padahal kita perlu mengedukasi. Bagaimana kita bisa memahami karakteristiknya, istilah tim suksesnya calon si A misalkan, ketika kita tidak pernah berbaur. Ini penting, karena apa? Untuk menetralkan suasana, pengawas harus hadir di dalam posisi semuanya sama. Hingga ketika awal kami di tanda kutip dipersepsikan ke arah dulu karena kita komunikasi antara BPD dengan itu kan perlu ada netralitas, perlu ada keseimbangan. Ya, berarti juga harus dipahami Pak ya. Jadi misal dari BPD ketemu incumbent itu juga harus bisa dipahami ini sebelum masa pilkades atau sesudah kan? Itu juga harus dipahami. Ya harus dipahami, dan yang terpenting adalah bahwa pilkades jangan kemudian membuat ruang atau membuat jarak orang untuk tidak bisa berkomunikasi. Ini harus diedukasi. Pilihan boleh di hati masing-masing, tetapi yang namanya sosiologis, interaksi sosial itu ya keniscayaan, keharusan. Pola-pola lama, pola-pola 10 tahun yang lalu karena ada hajat pilkades kemudian orang saling membisu hanya karena takut nanti dituduh ini pihak ini pihak ini. Ya memang sudah tidak berlaku untuk sekarang. Tapi kan kekhawatiran itu juga pasti. Ini misal ya. Mungkin saya punya tangga itu sudah jadi tim suksesnya nomor 6 misalnya, nomor 6 gitu. Kemudian ketika dia nanti ketemu dengan orang-orang nomor 7 kan ada kekhawatiran, Pak. Ya pasti takut dipengaruhi, takut disugesti. Jadi ketika mereka akhirnya agak menjaga jarak kan juga itu masih dalam taraf kewajaran. Tapi artinya ini kan bagian dari edukasi kedepannya bahwa demokrasi harus betul-betul dinikmati oleh semua masyarakat. Bahwa demokrasi pilkada itu tidak sesuatu hal yang menakutkan, tidak menjadi sesuatu hal yang memecah belah gitu loh. Artinya komunikasi itu kemanusiaan itu kan tidak bisa ditawar gitu loh. Maka kita selaku tokoh-tokoh harus cerdas lah, paling cerdas. Tidak asal hanya karena melihat berboncengan kemudian dimaknai mendukung. Ini tidak bisa, itu udah ada zamannya gitu loh.
Mungkin kita biasa merokok bareng, ya kan seperti itu, hanya karena ada hajat pilkades, kemudian terus tidak jadi merokok. Nah, kan itu menjidrai demokrasi itu sendiri menurut saya. Termasuk misal itu terjadi di panitia atau Pak ya, misal terjadi di panitia atau pengawas. Nah, kalau panitia harus lebih sensi, sensi karena dia ke ranah teknis gitu loh. Kalau pengawas harus dihadir di semuanya di dalam rangka ikut mengawasi dan menciptakan kondusivitas. Ketika pengawas sudah ada jarak dengan yang diawasi, ya nanti akan munculnya sentimen-sentimen atau prasangka-prasangka negatif. Itu harus dibangun. Kita harus mampu mendudukkan kita berdiri sama rendah, berduduk sama rendah, berdiri sama tinggi, sama kedudukannya sama. Berarti ini benar-benar clear Pak ya. Jadi clear. Panitia dan pengawas netral. Netral, bisa dipertanggungjawabkan. Oke, baik. Oke, jadi itu teman-teman untuk panitia dan pengawas dijamin netral Pak. Netral. Kami tidak ada punya kepentingan apa-apa Mas. Kalau kita hitung dengan kerja kita 6 bulan dengan biaya dari kabupaten yang belum jelas seperti ini. Kalau kita kok tidak netral kemudian taruhannya ada pelaksanaan ini gagal, nggak imbang Mas. Gitu. Gitu. Tapi kalau jenengan melihat ya di sekeliling ini, kalau saya kemarin sempat melihat di itu Pak, di medsos itu tensinya agak naik ini Pak menjelang hari H pencoblosan Pak. Cuman kalau pengamatan panjenengan nih melihat warga Banyumeneng yang di dunia nyata Pak. Kalau saya kan karena medsos tadi ya kan juga melihat di dunia medsos itu akhir-akhir ini menjelang pencoblosan Pak terutama itu mulai tensinya eskalasi suhunya mulai naik. Nah, kalau jenengan melihatnya gimana? Dan ini cukup mengkhawatirkan enggak? Kalau eskalasinya mulai naik, iya. Tapi kalau pada tahap bahwa mengkhawatirkan, menurut pandangan kami pengawas tidak. Artinya eskalasi muncul itu karena seiring dengan makin mepetnya waktu pelaksanaan. Biasa orang itu kalau mau tampil itu semakin dekat dengan waktu kan semakin deg-degan. Apalagi tingkat kontestasi 5 calon ini relatif berimbang. Jadi menurut saya masih dalam batas wajar. Nyatanya setiap ada pertemuan juga masih guyon bareng gitu. Kita bandingkan dengan mungkin atau daerah-daerah lain yang mungkin secara sosiologis dan kultur yang berbeda. Kalau Banyumeneng insya Allah ini relatif. Yakin aman Pak? Aman. Mungkin ada langkah-langkah antisipatif Pak. Ya setidaknya besok pas pencoblosan benar-benar aman. Siapapun yang jadi kepala desa tetap kondusif, tidak ada yang anarkis. Kira-kira ada tindakan antisipatif apa ini dari kami? Setiap ada pertemuan sudah sampaikan itu, dan kami percaya bahwa kedewasaan calon itu sudah ada. Incumbent sudah memimpin 6 tahun. Ada dari birokrat, dari militer, dari perangkat, dari tokoh masyarakat yang menurut saya kedewasaannya tidak perlu kita ragukan lagi. Karena kondisivitas ini terganggu atau tidak, memang ya kuncinya kedewasaan calon itu. Nah, dari pengamatan pengawas cukup dewasa juga. Cukup dewasa artinya ketika ada situasi yang itu menimbulkan debatable mengenai aturan, mereka komunikasi enak, tidak kemudian emosi yang dikedepankan, enggak. Mereka juga tanya baik-baik, kita jelaskan baik-baik, menerima. Oke, kalau calonnya ya saya pribadi juga yakin lah Pak. Beliau sudah dewasa dalam politik ini. Tapi kalau tim suksesnya ini Pak, atau pendukung-pendukungnya ini rawan deh ini. Kayaknya untuk desa Banyumeneng enggak rawan Mas. Sesuai dengan nama desa Banyumeneng tadi ya. Iya. Saya masih ingat Mas, 6 tahun yang lalu ketika saya jadi panitia, itu hanya dapat protes cuma 2 kali kok Mas. Dan itu tidak sampai anarkis? Enggak, cuma mempertanyakan definisi regulasi kok. Dan bisa menerima. Ya memang kuncinya antara pengawas dan panitia harus betul-betul clear. Tidak ada tendensi, tidak ada konflik interest di dalamnya, aturan dipegang,
ketika ada pertanyaan mesti bisa dijawab. Makanya kami di pengawas sudah wanti-wanti kepada panitia jangan sekali-kali bermain dengan kepentingan itu. Termasuk dengan KPPS. Iya, semua sudah ada kemarin semacam kayak fakta integritas itu, sehingga saya yakin harus nutut pada teman-teman di KPPS, di panitia dan di pengawas sendiri cukup dewasa lah melihat ini semua, karena muaranya cuma satu, bagaimana pesta demokrasi di desa kita berjalan aman damai, kan gitu. Memilih pemimpin siapapun yang jadi pemimpin kita bersama, lurah kita bersama. Jadi warga tidak perlu khawatir berlebihan, Pak ya. Sehingga perlu. Jadi takut kesana nyoblos, tidak perlu, Pak. Tidak perlu. Kemarin sudah saya sampaikan sampai bahasa guyon saya gini. Mun mboten sah pendelang-pendelangan. Wong kowe nak bar rampung niku nggih lurah pita piyambak. Tewas pendelang-pendelangan jing nak besanan mbok ra isin. Sampai kula ngoten. Ya, artinya ini hanya untuk mencairkan suasana, tidak ada manfaat lah pendelang-pendelangan kan itu. Baik, terakhir Pak, mungkin ada pesan khusus atau himbauan khusus ke warga supaya ya ada. Ya, pertama satu perlu masyarakat ketahui bahwa yang tidak ngelegewo ya, bahwa syarat untuk bisa memperoleh kartu suara adalah kartu undangan wajib dibawa. Maka nanti penyimpanan jangan sampai hilang atau kecuci. Karena sudah tidak bisa ditukar oleh apapun. KTP juga tidak bisa karena memang karakternya tidak seperti pilpres. Tidak ada data tambahan, tidak ada, itu tidak ada. Jadi kartu undangan itu yang menjadi prasyarat untuk bisa ditukar dengan kartu suara, itu satu. Yang kedua, meskipun mendekati di hari H, eskalasi mulai meningkat, saya mohon masyarakat untuk bisa dewasa. Jaga pasuduluran saklawase, kekonjonan saklawase, bahwa kemanusiaan harus diletakkan dalam posisi yang lebih tinggi dari hanya sekedar jabatan dan kekuasaan. Kekuasaan akan bisa berakhir, tapi kemanusiaan tidak akan pernah berakhir. Maka ya dari calon bisa mengondisikan pada tim suksesnya juga bisa dewasa untuk sama-sama bersaing secara sehat, siapapun yang jadi, karena masing-masing berdoa semua pada Tuhan itu, pada Allah. Tapi pasti Allah yang ngabulkan yang satu kan gitu. Ya, artinya satu yang dikabulkan. Oleh karenanya hanya ya, satu calon ya. Iya yang dikabulkan. Artinya siapapun yang jadi itu mularah kita bersama. Setelah Pilkades nanti selesai, tutup lembaran baru, pemimpin yang terpilih itulah pemimpin kita. Jadi sekat kotak-kotak yang selama ini sudah mulai terbentuk, nanti setelah 16 Oktober kita tutup bersama-sama, kita menjadi satu kesatuan masyarakat desa Banyumenang. Ya, terima kasih Pak Asmuni. Jadi kekuasaan bisa berakhir tapi kemanusiaan dan tidak berakhir. Ya, terima kasih atas semuanya tadi Pak. Semoga besok tanggal 16 berjalan dengan lancar. Amin. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam suara Malapati. Terus Pak.